Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita lanjut membahas beberapa pokok ajaran Islam yang kita perlukan, dan kita terakhir membahas tentang kisah mengapa terjadi kemusyrikan di tengah umat manusia. Terjadi pertama kali pada sebelum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam diutus. Dan diutus karena kaumnya telah melakukan kemusyrikan. Kisahnya telah kita bacakan dan kita sedang membahas tentang beberapa faidah yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Kita telah kemukakan beberapa faidah, di antaranya melalui kisah itu kita paham betapa agama Islam ini menjadi asing bagi pemeluknya. Kemudian juga faidah yang lain, kita memahami awal mula terjadinya kemusyrikan di muka bumi. Sebabnya adalah kecintaan yang berlebihan dan melampaui batas kepada orang-orang soleh. Kemudian faidah yang lain, apa hal pertama yang karenanya kemudian agama-agama para nabi menjadi berubah. Faidah yang lainnya, sebab diterimanya bid'ah. Mengapa bid'ah yang sangat buruk dan merupakan seburuk-buruk perkara kemudian diterima oleh kebanyakan manusia. Faidah yang lain tentang pembawaan manusia. Tabiat manusia itu lama-lama pada diri manusia itu al-haq berkurang dan kebatilan semakin bertambah. Kita lanjut membahas beberapa faidah yang lain yang bisa kita petik dari kisah kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, yaitu
perkataan al-musannif rahimahullah, wa minha anna fiha syahidan lima nuqila an ba'dhis salaf annal bid'ata sababul kufri wa annahu ahabbu ila iblis minal ma'siyah li'annal ma'siyah qad yutabu 'alaiha wal bid'atu la yutabu minha. Annal ma'siyah qad yutabu minha wal bid'ah la yutabu minha. Di dalam kisah yang telah kita baca tentang kaumnya Nabi Nuh, terdapat syahid, bukti kebenaran dari apa yang telah dikatakan dari sebagian salaf, bahwa bid'ah itu merupakan sebab kekufuran. Bid'ah itu menjadi sebab terjadinya kekafiran. Dalam kisah yang telah kita baca, setelah orang-orang soleh meninggal dunia, maka para pengikutnya, para muridnya, dalam rangka untuk mengenang kesolehan mereka, ada yang beriktikaf di kuburannya. Ada yang melakukan kegiatan-kegiatan peribadatan kepada Allah di kuburan orang-orang soleh, guru-guru mereka yang telah meninggal dunia. Ibadahnya kepada Allah, tapi ini adalah perbuatan bid'ah. Beribadah kepada Allah tapi di kuburan. Ini adalah perbuatan yang tidak dicontohkan di dalam Islam. Lah, karena merasa bahwa ibadah itu lebih mantap ketika dekat di kuburannya orang-orang soleh, supaya mengingatkan semangat mereka dalam beribadah kepada Allah, sesuatu yang sebenarnya tidak ada contohnya dan tidak ada tuntunannya, tapi dianggap sebagai satu kebaikan. Lama-lama dari situ timbul prasangka-prasangka bahwa sesungguhnya maksud mengapa mereka berada di kuburan bagi generasi kemudian adalah karena ingin beribadah kepada orang-orang yang telah dikubur. Apalagi setelah itu dijadikan patung-patung. Patung itu semula hanya untuk mengingat. Dan ini sesuatu yang sebenarnya salah. Dari kesalahan itu menuntun orang untuk kemudian menyangka bahwa patung-patung itu maksudnya dibuat adalah untuk diibadahi pada generasi yang kemudian ketika ilmu sudah dilupakan. Jadi di sini kita memahami bahwa sesungguhnya bid'ah itu merupakan sebab dan jalan menuju kepada kekufuran. Wa annaha ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Dan sesungguhnya bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa? Li'annal ma'siyah qad yutabu minha. Karena maksiat itu seseorang akan mungkin dengan mudah bertaubat dari kemaksiatan itu. Artinya untuk bertaubat dari kemaksiatan itu lebih mudah bagi pelakunya. Sedangkan bid'ah, pelakunya tidak akan bertaubat dari kebid'ahannya. Mengapa pelakunya tidak bertaubat? Ya karena pelakunya menganggap bahwa itu adalah satu kebaikan, bahwa yang dilakukannya itu adalah ibadah. Masa bertaubat dari ibadah? Masa bertaubat dari kebaikan? Jadi karena pelakunya menganggap bahwa yang dilakukannya itu satu kebaikan, bahwa itu juga merupakan ibadah, bahwa itu merupakan perkara yang mulia, perkara yang utama, punya afdholiyah. Jadi selama pelakunya menganggap demikian, tidak mungkin akan bertaubat dari perbuatan yang dianggapnya baik. Tapi kalau maksiat, semua orang paham bahwa maksiat itu adalah jelek, maka kemungkinan pelakunya bertaubat itu sangat besar. Semua pelaku kemaksiatan itu paham bahwa maksiat yang dilakukannya itu jelek. Gak ada
orang Muslim yang menganggap zina itu baik. Tidak ada seorang Muslim yang menganggap bahwa menipu itu baik, mencuri itu baik. Tidak ada yang menganggap seperti itu. Sehingga untuk bertaubat dari perbuatan itu masih terbuka kemungkinannya bagi dia. Karena dia punya anggapan bahwa itu jelek. Kecuali hawa nafsunya itu menutup dirinya. Akhirnya keinginan untuk bertobat ada, tapi terhalang oleh hawa nafsunya yang terus menggebu-gebu dan mendorongnya untuk selalu melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Tapi untuk bertobat dari kemaksiatan itu kemungkinannya sangat besar. Sebab apa? Sebab orang tahu bahwa itu adalah kemaksiatan. Makanya semua orang, hatta penipu mengatakan, mencoba menutupi kesukaannya untuk menipu. Mencuri, bohong, orang akan selalu menutupi kebohongannya karena dia tahu bahwa bohong itu adalah jelek. Tapi bid'ah, pelakunya akan selalu menganggap itu satu kebaikan, satu ibadah, afdholiyah, bahkan merupakan ibadah yang paling utama, padahal itu adalah bid'ah atau mungkin sampai kepada bentuk kekafiran. Makanya ini lebih disukai oleh iblis daripada kemaksiatan. Iblis suka orang melakukan kemaksiatan, tapi iblis itu akan lebih suka lagi jika orang terjerumus dalam perbuatan bid'ah. Wa minha, dan diantaranya lagi, ma'rifatus syaitan bima ta'ulu ilaihil bid'atu walau hasuna qasdul fa'il. Bahwa setan itu faham, setan mengerti, ini faedah yang lain. Setan itu faham apa akibat daripada perbuatan bid'ah. Ngerti setan itu. Maka kita waspadai bahwa setan ngerti apa akibat daripada perbuatan bid'ah. Akibatnya sangat besar. Kalau pelakunya tidak sampai kepada perbuatan kufur, tapi paling tidak agama menjadi rusak karena perbuatan bid'ah. Yang semula itu sesungguhnya tidak ada contohnya, tidak ada tuntunan dalam agama, tapi karena perbuatan bid'ah akhirnya semua orang menganggap bahwa itu bagian dari agama. Padahal tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW bahwa itu adalah bagian dari peribadatan atau bagian dari masalah agama. Kan kita akhirnya melihat sesuatu yang sebenarnya bukan agama dianggap sebagai agama. Baik itu bid'ah hakikiyah ataupun bid'ah idhofiyah. Bid'ah hakikiyah itu sesuatu yang sama sekali tidak ada contohnya dalam agama. Sama sekali baru. Contohnya adalah kegiatan merayakan hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan nggak pernah dicontohkan di dalam agama dan bukan merupakan bagian dari agama. Kalau yang idhofiyah itu contohnya adalah sholawat. Sholawat yang ditambah-tambahi, yang tidak sesuai dengan tuntunan. Itu punya asal bahwa sholawat itu kan baik. Kita banyak membaca sholawat Nabi itu baik. Tapi kemudian ada sholawat-sholawat yang dilakukan tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kadang-kadang tidak hanya sekedar bid'ah, di dalamnya ada unsur-unsur ghulu dan kemusyrikan. Menganggap Nabi sejajar kedudukannya dengan Allah SWT. Jadi setan mengerti amat tentang akibat daripada perbuatan bid'ah. Meskipun maksud dari pelakunya itu baik. Contohnya adalah kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Membikin patung maksudnya baik. Untuk
mengingatkan mereka akan kesolehan para gurunya yang kemudian dibentuk menjadi patung. Punya tujuan baik, supaya kalau ngingat patungnya, ngingat orangnya. Ngelihat patungnya, ngingat orangnya. Ketika ngingat orangnya, ngingat kesolehannya. Akhirnya bisa terdorong semangatnya untuk berbuat soleh. Tapi itu adalah satu kekeliruan, satu hal yang tidak dikehendaki di dalam ajaran Islam. Tujuannya baik, tapi tidak setiap tujuan yang baik akan sampai kepada tujuan yang baik. Tidak akan sampai kepada mendapatkan sesuatu yang diinginkannya berupa kebaikan. Karena tujuan itu hanya menurut prasangkanya dia itu baik, tapi sampainya tidak kepada kebaikan, tidak sampai kepada sorga. Karena apa? Karena salah jalan. Faidah yang lainnya, ma'rifatul qa'idatil kulliyah, memahami kaidah kulliyah, kaidah yang yang mencakup, kaidah yang bersifat mencakup. Pokok yang dari pokok itu bisa digunakan untuk memahami hal-hal yang sifatnya menyeluruh. Wahiyya an-nahyu 'anil ghulu. Ini adalah faidah yang kulliyah. Larangan untuk berbuat ghulu. Ini kaidah, larangan untuk berbuat melampaui batas. Karena berbuat melampaui batas itu akibatnya akan banyak. Akan salah, akan bid'ah, akan syirik, akan menjadi kufur. An-nahyu 'anil ghulu, larangan untuk berbuat melampaui batas. Wa ma'rifatu ma ya'unu ilaih, dan memahami akibat dari tindakan melampaui batas. Ai minasyirki, yaitu berupa kemusyrikan. Akibat dari berbuat melampaui batas itu adalah kemusyrikan. Akibat yang tidak diharapkan oleh setiap insan, ujung-ujungnya akan bisa sampai kepada kemusyrikan. Wa minha an-nahyu 'anit tamathil wal hikmatu fi izalatiha. Di antara faidah yang lain adalah larangan membuat patung-patung. Larangan membuat patung-patung. Wal hikmah fi izalatiha, dan hikmah menghilangkan patung-patung. Hikmahnya banyak. Ketika menghilangkan patung-patung, karena akan memutus mata rantai perbuatan syirik. Akan memutus wasail syirik. Patung itu sendiri dilarang. Zatnya membuat patung itu sendiri dilarang. Kemudian dari situ akan menjadi wasilah menuju kemusyrikan. Maka ketika seseorang menghilangkan patung, membuang patung, itu dia menghilangkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Dan menghilangkan wasilah menuju kepada kemusyrikan. Jadi hikmahnya banyak. Minimal kita menghalangi sanak famili kita untuk berkecimpung di masalah dunia perpatungan. Wa minha ma'rifatu aidhami sya'ni hadhil qissah, memahami betapa agungnya kisah ini. Kisah ini punya kedudukan yang besar, yang agung. Wasiddatil hajati ilaiha ma'al ghaflati anha, dan betapa butuhnya orang kepada kisah semacam ini. Tapi kisah ini banyak dilalaikan.
kisah ini banyak dilalaikan, padahal kisah ini penting bagi kita. Bukan sekedar dongeng, tapi punya sesuatu yang bermanfaat apabila kita renungkan dan kemudian kita berusaha untuk mengingat. Jangan sampai kita menjadi penyebab terjadinya kemusyrikan, atau jangan sampai kita terjerumus dalam kemusyrikan seperti yang dialami oleh kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Sayangnya banyak orang yang melalaikan kisah ini. Makanya dalam faidah berikutnya al-musannif mengatakan wa minha wa hiya a'jab qira'atuhum iyyaha fi kutubit tafsir wal hadith wa ma'rifatuhum lima'nal kalam wa kaunullah ta'ala hala baina qulubihim hatta i'taqadu anna fi'la qaumi nuhin huwa afdalul ibadah wa i'taqadu anna nahyallahi wa rasulihi huwal kufrul mubih lid-dami wal mal. Yani law nahahum nahin binahyillah lahum anis syirki lakaffaruhu wastahallu damahu wa malahu bidzalik. Di antara faidahnya, dan ini merupakan hal yang paling mengherankan, qira'atuhum iyyaha, mereka membaca kisah ini. Orang-orang yang terjerumus dalam perbuatan bid'ah, terjerumus dalam kemusyrikan, baca kisah ini di dalam kitab-kitab tafsir, di dalam kitab-kitab hadis. Bukan gak baca-baca, ketika melalui ayat ini, Al-Baqarah ayat 213, kemudian baca kisahnya di dalam kitab tafsir atau hadis, baca kisah ini, dan mereka faham akan makna yang terkandung di dalam kisah-kisah tersebut. Tetapi bahwa Allah SWT menghalangi hati mereka untuk faham, artinya untuk kemudian menghayati dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya, yang menjadi konsekuensi dari ketika orang memahami kisah tersebut. Jadi Allah bahwa hati mereka itu kemudian terhalang, tidak bisa memahami, yang kemudian mereka harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan seperti yang dialami oleh kaumnya Nabi Nuh, berupa ghulu, melampaui batas kepada orang-orang soleh. Akhirnya penghormatannya kepada orang-orang soleh melampaui batas, kecintaannya melampaui batas, akhirnya minta-minta dan berdoa kepada orang-orang soleh. Padahal mereka sudah membaca dan paham, isi ceritanya itu paham, tapi ternyata mereka dihalangi oleh Allah. Dihalangi di sini maksudnya adalah takdir, penghalangan yang bukan syar'i, tapi adalah takdir. Allah menetapkan takdirnya, mereka terhalangi untuk bisa mengikuti apa yang menjadi konsekuensi di dalam kisah tersebut. Hatta i'taqadu, sampai-sampai mereka meyakini anna fi'la qaumi Nuh, bahwa perbuatan kaumnya Nabi Nuh itu adalah afdalul ibadah, merupakan ibadah yang paling afdal. Apa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh itu ibadah yang paling afdal. Wa'taqadu anna nahyallah wa rasulihi, dan mereka meyakini bahwa larangan Allah dan Rasulnya itu adalah kekafiran. Sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, larangan itu sendiri merupakan kekafiran yang menyebabkan darah dan harta itu menjadi halal
menurut mereka. Maksudnya gimana? Yakni launahahum nahin, sekiranya ada seseorang melarang mereka berdasarkan larangan Allah dari perbuatan syirik. Jadi seandainya ada seseorang melarang mereka dari tindakan syirik berdasarkan apa yang telah Allah larang, niscaya mereka akan mengkafirkan orang yang melarang itu, menghalalkan darah dan hartanya. Coba sampai segitu. Perhatikan aja. Kalau nggak percaya, perhatikan saja. Akan terjadi yang seperti itu. Ketika antum melarang seseorang berbuat kemusyrikan, itu dianggapnya antum telah melakukan kekafiran. Yang kalau antum terus melakukan itu akan dimusuhi dan mungkin akan ditumpahkan darah. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Wa minha at-tasrih bi annahum lam yuridu illa syafa'ah. Faidah lainnya, penjelasan yang jelas bahwa yang mereka inginkan tidak lain adalah mengharapkan syafaat dari orang-orang soleh tersebut. Jadi orang-orang soleh itu dijadikan sebagai wasilah yang mereka minta syafaatnya untuk bisa nanti memberi syafaat di sisi Allah. Jadi minta syafaatnya kepada orang-orang soleh supaya orang soleh nanti memberikan syafaat di hadapan Allah. Padahal orang-orang soleh itu sudah meninggal dunia, tapi dimintai syafaatnya supaya nanti menjadi pemberi syafaat di sisi Allah. Sedangkan syafaat itu sendiri syaratnya adalah yang memberi syafaat mendapatkan izin dari Allah. Yang akan menerima syafaat itu harus orang yang diridhoi oleh Allah. Izin belum keluar karena masih di dunia. Izinnya nanti di akhirat. Jadi kalau minta supaya nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah atau dari orang soleh, mintanya kepada Allah sekarang. Mintanya kepada Allah dengan bertauhid, dengan melakukan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan meninggalkan kemusyrikan dan meninggalkan segala hal yang bertentangan dengan ketetapan Allah dan Rasulnya. Jadi izinnya belum turun dari Allah. Nanti Allah memberikan izin nanti di hari kiamat, bukan sekarang. Maka sekarang mintanya kepada Allah. Gak bisa minta kepada orang mati. Orang mati tidak akan bisa memberikan apa-apa. Wa minha dhannuhum anna alladhina sawwaru suwar aradu bidzalik. Prasangka mereka bahwa orang yang membuat patung-patung itu menghendaki yang demikian, menghendaki patung-patung itu supaya dimintai syafaatnya atau diibadahi. Itu sangkaan orang-orang di kemudian hari. Wa minha at-tasrih bi annaha lam tu'bad. Faidah yang lainnya adalah penjelasan yang jelas bahwa patung-patung itu semula tidak disembah. Hatta nusiyal ilmu, sampai akhirnya ilmu dilupakan. Ilmu agama dilupakan. Fafiha ma'rifatu qadri wujudihi, maka di dalamnya terdapat penjelasan tentang perlunya memahami kedudukan adanya ilmu. Jadi kita harus memahami kedudukan adanya ilmu. Wa madarratu faqdihi, dan bahayanya
kehilangan ilmu. Kan di antara tanda-tanda hari kiamat adalah zuhurul jahl wa irtifa al-ilm. Hilangnya ilmu dan munculnya kebodohan. Karena bodoh, yang baik dianggap buruk. Yang bid'ah dianggap sunnah. Yang kufur dianggap iman. Yang iman dianggap kufur. Karena bodoh. Terbalik-balik daya pandangnya. Terhadap sesuatu yang baik, dianggapnya jelek. Terhadap yang jelek, dianggapnya baik. Kan syarrul umur muhdatsatuha. Seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara yang diada-adakan secara baru dalam urusan agama. Bukan dalam urusan dunia, dalam urusan agama. Tidak ada, terus diada-adakan. Tadinya memang tidak ada, sekarang diadakan, jadi sesuatu yang baru. Lah itu adalah syarrul umur. Tapi nahasnya syarrul umur itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat baik, sangat indah, sesuai dengan kondisi dan situasi saat ini. Padahal tidak. Kalau yang namanya terbelakang tetap saja terbelakang. Walaupun diberi baju dengan baju modern. Yang namanya terbelakang tetap terbelakang. Orang misalnya nyiumi kayu, nyiumi batu. Mana ada orang yang maju seperti itu cara hidupnya. Batu diciumi. Kayu diciumi, dipeluk begini. Atau misalnya aktifnya dicium-cium gini. Mana ada orang yang berpikiran maju, berbuat seperti itu. Kan terbelakang. Cuma karena dipoles dengan istilah yang indah, jadi sepertinya merupakan kemajuan. Padahal jelek, syarrul umur. Apalagi kalau itu merupakan kemusyrikan. Nas'alullah salamah wal afiyah. Jadi kebodohan itu sangat berbahaya. Maka kita harus berusaha untuk menghidupkan ilmu. Berusaha harus menghidupkan ilmu. Ya kita harus belajar ilmu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang mampu menghafalkan kita hafal. Kita hafalkan. Yang tidak mampu minimal faham. Tapi masa sih tidak ada yang bisa kita hafal? Ada. Buktinya kita hafal surat Al-Fatihah. Hafal Qul Huwallahu Ahad. Selama bisa hafal Al-Fatihah, bisa hafal yang lain. Tapi memang kemampuan dan kecerdasan otak orang itu berbeda-beda. Sehingga kalau satu orang 10 kali mengulang sudah hafal, terus kita misalnya penuh 20 kali atau 50 kali, ya kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kita harus berusaha untuk menghilangkan kebodohan dan harus berusaha untuk menghidupkan ilmu. Ya kita harus berusaha menghidupkan ilmu. Gimana caranya menghidupkan ilmu? Dan bagaimana caranya menghilangkan kebodohan? Faedah berikutnya adalah anna sababa faqdil ilmi mautul ulama. Sebab hilangnya ilmu itu adalah matinya, wafatnya para ulama. Ketika para ulama wafat, padahal ulama itu adalah pembawa ilmu, ketika para ulama wafat satu-satu sampai akhirnya habis, yang terjadi adalah kebodohan. Maka kita harus berusaha untuk menjadikan diri kita orang yang berilmu. Minimal walaupun tidak setingkat dengan para ulama besar,
Tapi paling tidak kita punya ilmu. Paling tidak mempertahankan ilmu sesuai dengan kebutuhan kita dan kebutuhan masyarakat kita. Ya, jadi caranya adalah kita berusaha untuk kita yang punya potensi, kita yang punya kemampuan, kita yang bisa melihat diri kita bahwa kita bisa untuk melakukannya, kita lakukan. Dan kalau kita merasa punya potensi untuk menyampaikan ilmu itu, ya kita sampaikan ilmu itu. Dan kemudian kita tingkatkan kemampuan keilmuan kita. Karena mencari ilmu itu merupakan ibadah yang fadilahnya sangat besar. Para ulama kita, para imam kita, di antara Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa mencari ilmu itu lebih utama daripada melakukan ibadah-ibadah nafilah. Mencari ilmu itu lebih penting dan lebih utama daripada melakukan ibadah-ibadah nafilah. Kalau yang kaitannya dengan ma la yasa'ul muslimu jahduhu, sesuatu yang seorang muslim tidak pantas untuk tidak mengerti, maka itu hukumnya wajib. Wajib ain. Setiap orang harus mengilmui sesuatu yang dia tidak pantas untuk tidak ngerti. Tidak boleh untuk tidak ngerti. Dia wajib mengerti, maka ini hukumnya fardu ain. Lebih dari itu nanti ada yang fardu kifayah. Ya, jadi itu ilmu agama. Ya kan, orang cara berpikirnya kebalik-balik. Nanti membuat kerusakan disebut amar ma'ruf nahi munkar, coba bayangkan. Ya. Membuat kerusakan disebutnya amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian ingkar terhadap sifat-sifat Allah disebut sebagai tauhid. Mengingkari takdir disebut sebagai adil. Allah itu maha adil. Misalnya seperti itu. Jadi kita harus belajar terus-menerus dengan cara yang benar tentang dinul Islam, tentang ulum syar'iyah ini melalui sumber-sumber yang dapat dipercaya, sehingga kita bisa terjaga dari kemungkinan terjerumus di dalam kesesatan. Wa minha raddu syubahi allati yusammiha ahlul kalam aqliyat. Di antara faidah dari kisah yang kita baca adalah bantahan terhadap subhat-subhat yang oleh ahlul kalam disebut sebagai logika. Hal-hal yang logis, dalil-dalil akal, logika. Ahlul kalam itu adalah orang-orang yang berbicara tentang Allah, tentang ketuhanan, tapi berdasarkan logika. Orang-orang yang berbicara tentang ketuhanan, tentang Allah, itu berdasarkan logika. Itu ahlul kalam. Wa yadfa'una biha ma ja'a bihi al-kitabu was sunnatu. Sementara mereka menolak dengan logika apa-apa yang ada di dalam Alkitab dan Sunnah. Dengan logikanya mereka menolak Alkitab dan Sunnah. Min tauhid sifat, yang berupa tauhid sifat. Bahwa terkait dengan masalah asma wa sifat Allah adalah an yusafallah bima wasafa bihi nafsahu wa bima wasafathu bihi rusuluhu min ghairi tahrif wala ta'til wa min ghairi takyif wala
tamtsil. Kita harus menetapkan sifat bagi Allah sesuai dengan sifat yang Allah telah tetapkan sendiri bagi dirinya, dan sesuai dengan sifat-sifat yang telah para Rasul Allah tetapkan bagi Allah. Ketika menetapkan sifat itu, itsbat bila tamtsil, menetapkan tidak dengan mentamtsil, dan mensucikan nama Allah tidak dengan menolak sifat-sifatnya. Tanpa tahrif, tidak mengubah-ubah, tanpa ta'til, tidak menolak, tanpa takyif, tidak membayang-bayangkan bagaimananya, wala tamtsil, dan tidak dengan memisal-misalkan, menyerupakan. Tapi dengan logika tauhid sifat ini ditolak. Akhirnya terjerumus dalam tahrif atau terjerumus dalam ta'til, terjerumus dalam mengubah makna nusus as-sifat ke makna yang lain yang tidak berdasarkan dalil, hanya dengan dhon, dengan prasangkanya, atau dengan ta'til, menolak sifat-sifat Allah. Kalau sudah mentahrif, orang yang mengubah makna nusus sifat, kenapa mengubahnya? Karena takut tamtsil. Jadi awalnya dia menyerupakan dulu. Karena menyerupakan, dia tidak ingin terjerumus dalam menyerupakan, larinya ke tahrif, mengubah maknanya. Ketika mengubah maknanya, dia terjerumus dalam ta'til, dalam penolakan terhadap adanya sifat-sifat Allah. Jadi melakukan 3 kesalahan. Yang pertama menyerupakan. Ingin lari dia dari menyerupakan, masuk dalam tahrif, mengubah makna, tidak dengan dalil, hanya dengan perasaan, hanya dengan kira-kira. Intinya ingin mentanzih Allah, ingin mensucikan Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, akhirnya yang seharusnya ditetapkan, dia harus tolak, harus dia tiadakan, diganti dengan yang lain, dengan makna yang lain. Oh bukan, Allah tidak punya ini. Allah tidak istiwa dalam arti Allah maha tinggi di atas arsy-Nya. Dia akhirnya meniadakan sifat maha tingginya Allah di atas arsy-Nya dengan tahrif. Satu kesalahan. Kenapa tahrif? Karena dia awalnya ingin menghindari tamtsil, penyerupaan. Ketika ingin menghindari tamtsil, sebenarnya dia sudah berpikir tamtsil duluan, mentamtsil dulu, akhirnya dia ingin menghindari tamtsil. Seharusnya enggak demikian. Terima saja apa adanya tanpa mentamtsil, tanpa menta'til. Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul al-basir. Laisa kamitslihi syai'un, ini tanzih dari mumatsalah. Allah maha suci dari penyerupaan makhluk terhadapnya. Enggak mungkin Allah serupa dengan makhluknya. Tapi ketika Allah menyatakan Allah tidak serupa dengan makhluknya, Allah tetap menetapkan nama dan sifatnya. Wa huwas sami'ul basir. Allah sami', punya sami', dia namanya sami'. Sifat dari sami' adalah sama', Allah maha mendengar. Basir, dan Allah maha melihat. Kan tetap menetapkan, tapi Allah telah menafikan mumatsalah, enggak serupa. Walaupun Allah punya sama Allah tidak serupa dengan sama yang lain-lain. Allah basar lah punya basar, Allah basir dan punya basar, tapi tidak serupa dengan basar-basar yang lainnya. Tidak serupa dengan basir yang lain-lainnya. Baik. Wa itsbatiha ala ma yaliqu bi jalalillahi wa 'azamatihi wa kibriyaihi, dan juga berupa penetapan terhadap sifat-sifat Allah sesuai dengan yang layak bagi Allah,
layak bagi keagungan dan keluhuran Allah, serta keagungan Allah, kemahabesaran Allah. Jadi sifat-sifat Allah yang Allah telah nyatakan dia punya sifat itu kita tetapkan. Tapi sifat itu layak bagi Allah. Bukan sifat manusia dan bukan seperti sifat manusia. Tapi sifat itu hanya layak bagi Allah. Kalau Allah punya sifat mendengar, itu pendengaran Allah. Kalau manusia punya sifat mendengar, itu pendengaran manusia. Pendengaran manusia bukan pendengaran Allah dan tidak serupa dengan pendengaran Allah. Enggak, sama sekali enggak serupa, beda. Dan seterusnya. Wa minha madarratut taqlid. Di antara faedah yang lainnya adalah bahayanya taklid. Itu terjadinya kemusyrikan, terjadinya perbuatan bid'ah itu adalah diawali dari taklid. Yang bodoh terhadap yang tahu. Yang tahu terhadap pendahulunya. Taunya tidak digunakan sebagai pengetahuan, tapi membabi buta. Taklid. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi' ma alfaina alaihi aba'ana. Ketika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan, mereka mengatakan kami cukup mengikuti apa yang kami dapatkan dari orang-orang tua kami. Bahaya taklid yang seperti itu. Ittiba' boleh, mengikuti boleh, tapi bukan taklid, bukan membabi buta. Terus berpikir, mencari dalilnya. Dalam hal tertentu mungkin selama kita tidak tahu tapi semua orang melakukannya dan itu adalah kebenaran, ya kita lakukan. Misalnya orang nggak tahu bahwa sholat zuhur itu jumlahnya 4 rakaat. Semua kaum muslimin sepakat sholat zuhur 4 rakaat. Dia belum tahu dalilnya, semua hanya melihat semua orang kaum muslimin itu melakukan sholat zuhur 4 rakaat. Ya dia sementara ngikuti aja dulu. Tapi lalu dia harus berpikir, berusaha mengerti. Walaupun tidak hafal dalilnya, tapi paling tidak tahu bahwa ini adalah contoh dan tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dia beribadah berdasarkan apa yang dia yakini. Ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Tidak harus hafal. Atau sesuai dengan kemampuan manusia. Wa minha dharratin ummah ila ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sangat mendesaknya umat untuk mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ilman wa amala. Baik secara ilmu maupun secara amal. Jadi mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang dibawa oleh Rasulullah SAW, baik secara keilmuan, pemahamannya, juga pengamalannya. Ingin mengamalkan, bagaimana caranya Rasulullah mengamalkan, bagaimana para sahabat memahami apa yang disampaikan oleh Rasulullah, dan bagaimana mengamalkan apa yang telah difahami. Bima yadullu alaihi alkitab was sunnah, sesuai dengan apa yang didalilkan di dalam Alkitab dan sunnah. Fa inna daruratal abdi ila dzalika fawqa kulli darurah. Sehingga sesungguhnya keperluan manusia terhadap yang demikian itu di atas keperluan yang lainnya. Mendesaknya manusia untuk mengetahui masalah itu, untuk memerlukan masalah ini di atas keperluan yang lain, di atas keperluan makan dan minum. Ya, di atas keperluan makan dan minum, di atas keperluan berpakaian. Kalau berpakaian itu perlu, ada yang lebih perlu lagi, yaitu memahami apa yang dibawa oleh Rasulullah, apa yang disampaikan Rasulullah. Ilman wa amala. Pemahamannya mengikuti pemahaman Rasulullah. Amalnya mengikuti amal Rasulullah SAW. Seperti yang difahami oleh para salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Bukan seperti yang kita maukan. Ya, bukan seperti yang kita
maukan, tapi seperti yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana difahami oleh para sahabat Nabi SAW, para salafus salih, ridwanullah alaihim ajma'in. Baik itu dalam masalah akidah maupun dalam masalah syariah, dalam masalah ilmu maupun dalam masalah amal, termasuk suluk di dalamnya. Nah, ini yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah kita lanjut pada kesempatan yang lain. Nas'alullah ayyuwaffiqana wa iyyakum wa nas'aluhu kadzalik an yarzuqana al-ikhlas fil qawli wal amal wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.